Pemirsa, sudah tiba di Jakarta, seorang pemudik kembali ke res area tol Pemalang, Jawa Tengah hanya untuk menjemput kucingnya yang tertinggal. Arianti, pemudik asal Cakung, Jakarta Timur bersama keluarganya kembali ke res area 319B Pemalang, Jawa Tengah untuk menjemput kucing kesayangan yang tertinggal dan ditemukan polisi. Kucing bernama Puso itu hilang saat mereka beristirahat di res area. Awalnya Puso dititipkan ke suaminya karena hendak ke toilet. Namun Puso kabur saat suaminya sedang menjaga anak kecilnya. Mereka pun mencoba mencari lebih dari 1 jam namun tidak kunjung menemukan. Arianti akhirnya menemukan kucingnya saat melihat unggahan Satlantas Polres Pemalang merawat kucingnya di media sosial. Ternyata anak saya yang kecil ini lari ke pos polisi ini, jadi suami kejar. Ini ditaruh di pot, diikat sembarangan gitu. Udah dirawat, udah dikasih makan, udah dibeliin kandang. Itu udah alhamdulillah banget udah dirawat. Selama 3 hari di pos, polisi merawat Puso dengan baik, memberikan makan dan menyediakan kandang. Pengalaman ini menjadi pelajaran agar pemudik lebih teliti memeriksa barang dan hewan peliharaannya sebelum melanjutkan perjalanan. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Kamera pengawas merekam aksi seorang pria membobol sebuah toko kelontong di Jalan Utama Raya Cengkareng, Jakarta Barat. Sebelum beraksi, pelaku memantau situasi, lalu merusak gembok dengan cairan kimia. Pelaku kemudian memanjat menggunakan kursi untuk menutup kamera CCTV dengan merubah lensanya ke atas. Dengan leluasa, pelaku mengambil 1 kardus berisi puluhan slop rokok. Pelaku juga mengambil uang di dalam laci toko serta 1 unit telepon genggam. Diketahui pencurian terjadi 3 hari usai Lebaran. Korban mengetahui aksi pencurian saat dalam perjalanan menuju ke toko miliknya. Akibat kejadian itu korban merugi hingga lebih dari 15 juta rupiah. Kasus ini dalam penyelidikan unit Jatan Reskrim Polres Metro Jakarta Barat. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Kamera pengawas merekam aksi komplotan curanmor di sebuah kantor kelurahan Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat. Pelaku yang berjumlah 2 orang berbagi tugas. 1 pelaku menunggu di luar kantor kelurahan sambil mengintai situasi, sedangkan 1 pelaku lainnya masuk ke halaman kantor. Saat kondisi sepi, pelaku langsung masuk tanpa ragu, kemudian menjebol kendaraan korban menggunakan kunci letter T. Kurang dari 2 menit, kunci sepeda motor milik petugas PPSU dibobol dan dibawa kabur para pelaku. Korban sudah melaporkan kasus pencurian tersebut ke kantor kepolisian sektor Tambora, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Seorang pemuda nyaris babak belur diamuk massa di Jalan Asri, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Pemuda ini kabur usai menganiaya kakek pemilik warung sembako dengan senjata tajam. Sebelumnya aksi penganiayaan yang dilakukan pelaku sempat direkam anak korban. Pelaku tak terima saat korban menegurnya lantaran membuat onar di depan warung miliknya. Dalam kondisi mabuk, pelaku mengeluarkan pisau dari saku celananya lalu menyerang korban membabi buta. Akibat kejadian ini korban menderita luka tusuk pada bagian lengan kanan sedalam 4 cm. Diketahui pelaku bersama teman-temannya merupakan warga dari wilayah lain yang melarikan diri ke lokasi tersebut usai berkelahi. Selanjutnya pelaku dibawa ke Mapolsek Makassar dan terancam pasal tentang penganiayaan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ede, pelaku pencurian sepeda motor ini ditahan warga di pos kamling Jalan Cililitan Besar, Kramat Jati, Jakarta Timur. Pelaku ditangkap setelah pemilik motor melihatnya melintas di depan bengkel temannya.
Diketahui pelaku mencuri motor Matic saat menginap di rumah korban. Tak hanya itu, pelaku juga mencuri helm dan telepon genggam milik korban. Setelah jadi bulan-bulanan warga, pelaku diserahkan ke polisi. Mungkin dia lagi kesusahan, tidurlah di rumah nginap sehari dua hari. Karena teman anak percaya itu ya. Ternyata udah itu ada yang diincar. Jadi ngambilnya apa? Helm, nggak apa-apa helm. Terus lihat HP nggak ada, oke lah, nggak masalah. Motor juga nggak ada. Kini pelaku ditahan untuk menjalani pemeriksaan di Mapolsek Kramat Jati, sementara sepeda motor hasil curian sudah dijual pelaku di Cikarang seharga 1,5 juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Maning, iNews melaporkan. Pemirsa, viral es krim beralkohol dijual sebuah gerai di sebuah mal di Surabaya, Jawa Timur. Gerai itu pun akhirnya disegel petugas. Suntik Daniel ya? Iya, bener banget, Ce. Di sini ada yang jual es krim stiker ya, Ce. Ada yang Suntik Daniel, Ram. Sebuah gerai es krim di dalam mal kawasan Surabaya Barat disegel petugas Satpol Pamong Praja Kota Surabaya, Jawa Timur. Gerai penjual es krim ini diduga memperdagangkan es krim dengan kandungan alkohol 40%. Es krim ini bahkan sempat viral dan menjadi perbincangan warganet di media sosial. Saat diperiksa petugas, pedagang es krim memiliki nomor induk izin usaha, namun tidak bisa menunjukkan izin lain yang mengatur penggunaan alkohol di dalam es krim. Dijual tapi diduga mengandung alkohol, dan nama-nama es krim itu juga sesuai dengan nama jenis minuman, ya, nama jenis minuman keras. Nah, kemudian teman-teman melakukan pengecekan, yang mana pemilik es krim itu bisa menunjukkan NIB, tetapi tidak menunjukkan izin lain yang mengatur tentang penggunaan alkohol di dalam es krim. Petugas Satpol Pamong Praja telah menyita 7 kotak es krim, 4 diantaranya akan dibawa ke BPOM untuk diuji laboratorium. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Cinta ditolak, seorang juru parkir nekat melecehkan karyawati minimarket di Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, seorang pria melecehkan 2 anak perempuannya yang masih di bawah umur. Kamera CCTV merekam aksi pelecehan yang dilakukan seorang juru parkir di sebuah minimarket di Jalan Opu Deng Risaju 2, Mamajang, Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam kondisi mabuk, pelaku menghampiri korban, kemudian menepuk bokong korban yang saat itu sedang sibuk mengatur barang jualan. Korban pun berteriak memarahi pelaku. Namun bukannya merasa bersalah, pelaku malah kembali dan merusak pintu kaca minimarket dengan menendangnya. Usai ditangkap, pelaku mengaku yang menaruh hati kepada korban kesal karena ditolak. Motifnya tersangka ini sudah lama menaruh hati ke korban karena korban tidak pernah menggubris, sehingga kemudian dalam keadaan mabuk tadi itu tersangka langsung menepuk bokongnya korban. Akibat perbuatannya, pelaku terancam kurungan penjara hingga 9 tahun setelah dijerat pasal tentang pencabulan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Seorang pria 52 tahun berurusan dengan anggota Polres Metro Bekasi karena melecehkan 2 anak perempuannya. Anak pertama menjadi korban sejak tahun 2016 hingga tahun 2025 atau hampir 10 tahun. Kali pertama pelecehan terjadi saat korban baru berusia 14 tahun. Sementara anak kedua dilecehkan sejak 2023 ketika usianya baru 10 tahun. Aksi bejat itu dilakukan pelaku saat ibu korban tidak ada di tempat. Kepada polisi, pelaku mengaku tega melecehkan korban karena tak kuat menahan hasrat akibat ditolak berhubungan intim oleh istri. Tersangka telah menyetubuhi korban dengan cara saat korban pulang sekolah di rumah dan tidak ada siapa-siapa, tersangka mengajak atau memaksa bersetubuh dengan korban. Selain tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti sejumlah pakaian milik korban. Atas perbuatannya, pelaku terancam kurungan 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan.
Kesal dengan ucapan istri, seorang pria menganiaya anak kandungnya dengan pisau dapur di Banjarnegara, Jawa Tengah. Korban yang berusia 14 tahun alami luka serius di leher dan perut. Seorang pria AG 37 tahun ditangkap polisi karena menganiaya anak kandungnya yang baru berusia 14 tahun di Desa Kutawulu, Banjarnegara, Jawa Tengah. Peristiwa berawal dari pertengkaran antara pelaku dengan istrinya. Pelaku diduga kesal dengan ucapan si istri, kemudian melampiaskan emosinya kepada anak kandungnya. Ia mengambil pisau di dapur kemudian menyeret korban yang sedang bermain ponsel di ruang tamu ke dalam kamar. Korban sempat dicekik sebelum dianiaya dengan senjata tajam di bagian leher, tangan, dan perut. Beruntung saudara korban mendengar teriakan dan langsung mendobrak pintu serta menyelamatkannya. Kejadian tersebut langsung mendobrak pintu dan menolong korban, dan korban sudah bersimbah darah yang ada di leher bagian kiri. Saat ini korban masih dirawat intensif di RSUD Banjarnegara, Jawa Tengah. Sementara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku mendekam di sel tahanan Polres Banjarnegara. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Seorang polisi gadungan ditangkap karena diduga memeras warga di Goa, Sulawesi Selatan. Modusnya dengan menangkap seorang anak dengan dalih menyalahgunakan narkoba, kemudian meminta sejumlah uang kepada orang tuanya. Satreskrim Polres Goa menangkap pria FA yang mengenakan seragam polisi bersama kekasihnya. Pria ini diduga memeras seorang warga di Kelurahan Batang, Kaluku. Modusnya dengan berpura-pura sebagai polisi, pelaku menangkap seorang anak dengan dalih terlibat penyalahgunaan narkotika. Mereka kemudian meminta uang sebesar 8 juta rupiah kepada orang tua korban. Namun saat memberikan uang, orang tua korban curiga melihat pangkat yang terpasang pada seragam pelaku dalam kondisi terbalik. Mengaku sebagai anggota Polri, di mana yang terlapor ini FAI bersama kekasihnya inisial M, umur 30 tahun, ini berpura-pura menjadi anggota Polri, tentunya dengan melengkapi diri dengan atribut. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah uang tunai, HP, serta mobil yang digunakannya. Ia bersama kekasihnya ditahan di Rutan Polres Goa dan dijerat pasal tentang pemerasan dengan ancaman kurungan maksimal 9 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Sebuah balkon bangunan rumah di Jalan Putat, Surabaya, tiba-tiba runtuh Selasa pagi. Seorang penghuni rumah, Ahmad Farid, yang sebelumnya tidur di atas balkon dengan ketinggian 3 meter, tewas tertimpa reruntuhan bangunan. Saat kejadian, korban ditemukan masih dalam keadaan hidup, namun saat petugas PMI melakukan pertolongan pertama, korban dinyatakan meninggal dunia. Menurut saksi, bangunan balkon di lantai 2 rumah di sebelah pasar tersebut tiba-tiba runtuh diduga akibat konstruksi bangunan tidak kuat dan kondisinya sudah termakan usia. Tim Inafis Polrestabes Surabaya pun diterjunkan ke lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP serta penyelidikan penyebab ambruknya balkon. Saya sih nggak tahu jatuhnya ya, tiba-tiba baik tadi ambruk gitu loh. Spontan gitu. Spontan keras ya, Pak, kenceng ya? Iya. Setelah dievakuasi dari reruntuhan, jenazah korban langsung dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Sutomo untuk divisum. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda 24 tahun menganiaya pamannya dengan senjata tajam di Kuningan, Jawa Barat. Aksi itu dilakukan karena sakit hati sering diejek korban. Polisi menangkap seorang pemuda berinisial MM 24 tahun asal Desa Teraju, Kecamatan Sindang Agung, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Pemuda ini ditangkap setelah menganiaya pamannya dengan senjata tajam. Saat diperiksa, ia mengaku sakit hati sudah lama sering diejek korban. Ia menganiaya korban yang sedang bersantai di rumahnya hingga terluka parah di bagian perut. Peristiwa itu diketahui anak korban yang mendengar jeritan sang ayah.
Sementara pelaku akhirnya ditangkap polisi di sebuah warung kopi tidak jauh dari lokasi kejadian. Anak-anaknya pada di dalam, terus udah gitu aja sampai adu-adu, terus gubrak begitu sakit, mungkin sakit. Terus baru anaknya keluar, dikira teh jatuh biasa Pak, nggak ngira ditusuk, nggak ngira, dikira teh jatuh aja soalnya punya darah tinggi. Pelaku ternyata seorang residivis yang sering keluar masuk penjara. Ia kini harus kembali mendekam di sel tahanan dan terancam 15 tahun penjara. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah kendaraan mogok mesin setelah mengisi BBM jenis Pertalite di SPBU di Klaten, Jawa Tengah. Sementara itu di Mojokerto, 2 kendaraan yang tertimbun longsor dievakuasi petugas dari dalam jurang. Sejumlah pengendara mobil dan sepeda motor protes di sebuah SPBU di Desa Wonosari, Trucuk, Klaten, Jawa Tengah. Mereka kesal karena kendaraan mereka mogok setelah mengisi BBM jenis Pertalite. Setelah diperiksa, BBM itu ternyata tercampur cairan lain. Pihak SPBU menyatakan siap bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada setiap konsumen dengan memberikan biaya perbaikan dan mengisi ulang BBM pada setiap kendaraan. Kaget juga ya Pak? Kaget juga. Setiap harinya beli di sini Pak? Ya, tiap hari. Berapa liter Pak per hari? Paling 15.000 gitu. Apa Pak? Beli apa Pak? Pertalite. Pertalite. Bisa habis berapa lama Pak itu namanya? Terjadi baru pertama kali di tempat kami. Dan selama ini SPBU kami aman saja, tidak pernah terjadi hal seperti ini. Ya, kemudian kita sudah melakukan penyelidikan bersama dengan Polres. Nanti untuk kedepannya akan kita beri klarifikasi setelah semuanya ini selesai. Atas peristiwa tersebut, Pertamina dan Polres Klaten langsung menggelar investigasi. Polisi juga memeriksa tempat penampungan BBM setelah memasang polis lain. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Setelah proses evakuasi material longsor yang menutup akses jalan dari Mojokerto menuju Kota Batu, petugas gabungan dari BPBD Jawa Timur, Kabupaten Mojokerto dan Kota Batu fokus evakuasi 2 kendaraan korban longsor. Evakuasi pertama terhadap minibus milik warga Kecamatan Sukodono yang berada di jurang sedalam 30 meter dan terjepit di antara bebatuan. Namun hingga Selasa sore kendaraan belum bisa dievakuasi karena kendala peralatan dan cuaca. Dan ada batu lumayan besar yang mengapitnya. Itu yang pertama. Yang kedua, anchor yang kita pakai itu kan pohon ya. Dan pohon ini tidak ada yang kuat. Sehingga kekhawatiran angkornya untuk kita pakai chain block itu bisa-bisa jadi pohonnya ini yang jebol. Proses evakuasi masih berlanjut hari ini, sementara hingga hari ke-6, jalur Mojokerto menuju Kota Batu masih ditutup. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Bupati Indramayu Luki Hakim diperiksa terkait pelesiran ke Jepang. Meski Luki Hakim mengakui salah dan siap menerima sanksi, Kemendagri masih akan memastikan ada tidaknya penyalahgunaan anggaran negara dalam pelesiran tersebut. Bupati Indramayu Luki Hakim diperiksa di gedung Inspektorat Kemendagri Jakarta Pusat dan dicecar 43 pertanyaan. Selain mengaku salah, politisi Partai Nasdem ini juga siap menerima sanksi yang akan diberikan Kementerian Dalam Negeri. Luki pun langsung menemui Wamendagri Bima Arya untuk meminta maaf dan arahan. Tidak menggunakan fasilitas negara, uang pribadi, tidak ada kaitannya sama sekali dengan Pemda. Di hari cuti bersama, jadi itu yang didalami kan, apakah saya menggunakan perjalanan dinas, apakah uang anggaran APBD, bukan, saya tunjukkan bukti-buktinya. Menurut Wamendagri Bima Arya, dari hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kemendagri, Luki Hakim memiliki keterbatasan pemahaman terkait mekanisme kunjungan ke luar negeri. Beliau tidak paham bahwa sekalipun masa cuti atau libur, seorang kepala daerah itu harus mengajukan izin. Sebelumnya, Bupati Indramayu Luki Hakim menjadi pembicaraan usai pelesiran bersama keluarganya ke Jepang.
Luki Hakim ke luar negeri tanpa ada izin dari Gubernur Jawa Barat maupun dari Kementerian Dalam Negeri. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Hari kedua pasca libur Lebaran, pelayanan Samsat di Kabupaten Bogor masih mengalami antrean panjang oleh para wajib pajak. Dalam 2 hari ini, omset pendapatan rata-rata mencapai 3 miliar rupiah. Masyarakat yang antri sejak pukul 3 mengaku pelayanan hanya sampai pukul 2 siang. Ribuan warga rela antri berjam-jam untuk memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan di kantor Samsat Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Antrian panjang wajib pajak ini terus terjadi pasca libur Lebaran usai adanya kebijakan Gubernur Jawa Barat soal penghapusan bebas pajak kendaraan. Antrian ini pun membeludak hingga wajib pajak terpaksa mengisi berkas di lantai. Padahal pelayanan ini hanya berlangsung hingga pukul 2 siang. Udah berapa lama bikin ginian? Dari pagi, dari jam 4 sini, subuh, ngantri. Terus sekarang belum pelayanin. Iya, belum pelayanin. Selain Bogor, bebas pajak kendaraan ini juga terjadi di beberapa wilayah di Jawa Barat, termasuk Bekasi. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru melakukan panen raya padi serentak bersama Presiden Prabowo Subianto secara virtual. Sumsel bertekad menjaga eksistensi sebagai daerah penyangga pangan nasional dengan terus memasifkan gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menghadiri panen raya padi serentak bersama Presiden Prabowo Subianto secara virtual di Desa Cahaya Maju, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Oki. Panen raya padi ini dilakukan di lahan persawahan seluas 485 hektar. Sumsel menjadi salah satu dari 14 provinsi di Indonesia yang dilibatkan dalam agenda ketahanan pangan tersebut. Untuk mewujudkan program mandiri pangan dan tidak melakukan impor, Sumsel berupaya menjaga eksistensi sebagai salah satu daerah penyumbang produksi beras nasional dengan inovasi pemanfaatan lahan yang ada. Tentu ini menjadi semangat bagi petani karena banyak regulasi dan kebijakan nasional yang sangat berpihak kepada petani, kemudahan pupuk, juga mengoptimalkan para petani yang ada untuk meningkatkan produksinya di lapangan. Dalam acara ini, Herman Deru juga memberikan bantuan rotavator dan benih unggul kepada petani secara simbolis. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Riza Pahlevi, iNews melaporkan. Pemirsa, sudah tiba di Jakarta, seorang pemudik kembali ke res area tol Pemalang, Jawa Tengah hanya untuk menjemput kucingnya yang tertinggal. Arianti, pemudik asal Cakung, Jakarta Timur bersama keluarganya kembali ke res area 319B Pemalang, Jawa Tengah untuk menjemput kucing kesayangan yang tertinggal dan ditemukan polisi. Kucing bernama Puso itu hilang saat mereka beristirahat di res area. Awalnya Puso dititipkan ke suaminya karena hendak ke toilet. Namun Puso kabur saat suaminya sedang menjaga anak kecilnya. Mereka pun mencoba mencari lebih dari 1 jam namun tidak kunjung menemukan. Arianti akhirnya menemukan kucingnya saat melihat unggahan Satlantas Polres Pemalang merawat kucingnya di media sosial. Ternyata anak saya yang kecil ini lari ke pos polisi ini, jadi suami kejar. Dia ditaruh di pot, diikat sembarangan gitu. Udah dirawat, udah dikasih makan, udah dibeliin kandang. Kita udah alhamdulillah banget udah dirawat. Selama 3 hari di pos, polisi merawat Puso dengan baik, memberikan makan dan menyediakan kandang. Pengalaman ini menjadi pelajaran agar pemudik lebih teliti memeriksa barang dan hewan peliharaannya sebelum melanjutkan perjalanan. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan.